Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi mahasiswa pembelajar, mahasiswa peserta manajemen strategik. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari faktor eksternal, yaitu kekuatan kompetitif. Jadi kemarin pada waktu kita membahas mengenai audit eksternal, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yang berpengaruh, yang menjadi peluang dan ancaman dari bisnis yang kita lakukan. Nah, yaitu ada faktor ekonomi, faktor demografi, faktor sosial ekonomi, sosial politik hukum, kemudian teknologi. Nah, satu lagi yaitu kekuatan kompetitif, yang ini berasal dari kondisi persaingan atau kondisi pasar. Faktor eksternal yang kekuatan kompetitif ini memang sengaja saya sampaikan secara mendetail di pertemuan tersendiri, ya, terlepas dari faktor eksternal yang lain, mengingat bahwa begitu luar biasanya ya dari kekuatan kompetitif ini, ya, sumbangsih dari Porter, ya, dari Michael Eugene Porter, ya. Beliau adalah pengajar di sekolah bisnis Universitas Harvard, Amerika Serikat, dengan background manajemen strategi dan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Beliau menulis beberapa buku, dan kemudian sumbangsih yang cukup terkenal adalah berkaitan dengan Five Force Porter, yaitu 5 kekuatan kompetitif. Nah, 5 kekuatan kompetitif ini, ya, kenapa kemudian menjadi luar biasa dan harus saya sampaikan di pertemuan yang kesekian ini, di luar faktor-faktor eksternal yang lain, mengingat bahwa kondisi persaingan ini, kenapa kemudian ada 5, ya, ini kan berarti tidak hanya satu sisi yang harus dilihat, ya, berarti ada beberapa ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai bisnis, ya, bicara organisasi itu selalu tidak lepas dari masalah SDM, tidak selalu lepas dari masalah individu gitu ya. Ya. Kalau organisasi itu beberapa individu kumpulan, memang lebih kompleks gitu ya. Tetapi saya katakan bahwa ini juga menjadi bagian dari diri individu. Artinya bahwa dengan menganalisis lingkungan kompetitif ini tidak hanya bermakna bagi perusahaan-perusahaan besar, tetapi Anda sekalian yang sekiranya mau melakukan kegiatan bisnis ini menjadi hal yang benar-benar perlu diperhatikan, ya. Analisis ini menjadi penting bagi Anda sekalian, ya. Di mana analisis ini menilai kekuatan persaingan dalam suatu industri. Tentu saja kemudian dengan melihat kekuatan persaingan itu, harapannya kita bisa nanti akan bisa menentukan potensi keuntungan yang akan kita raih, ya, karena kan mana kira-kira yang pas, mana kita akan kemudian akan masuk, apakah ini bisa kita masuki, gitu ya. Lalu hal apa yang kemudian kita harus waspadai, ya. Nah, kalau sudah ada seperti itu kan kita berarti merencanakan lebih bagus, lebih baik, ya. Prediksinya bisa mendekati kompetensi pasar. Berbeda dengan faktor yang lain, faktor hukum itu juga nggak bisa diprediksi, ya. Kemudian demografi itu juga sifatnya sangat umum banget, ya, sangat generik sekali. Tetapi kondisi pasar ini benar-benar analisis yang dilakukan terhadap posisi persaingan, kondisi persaingan di dalam pasar, ya.
Apa sajakah kemudian 5 kekuatan kompetitif ini? Ya, ini yang referensi aslinya. Kemudian kita coba terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya balik. Jadi tidak dari ancaman masuknya pendatang baru, tetapi dari kondisi persaingan. Jadi ada 5, yaitu yang pertama adalah tingkat persaingan di antara pesaing yang ada. Kemudian yang kedua adalah ancaman masuknya pendatang baru. Yang ketiga daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, dan ancaman produk pengganti. Kelima hal ini tentu saja kemudian menjadi hal yang benar-benar harus dicamkan, benar-benar harus diperhatikan sehingga nantinya itu bisa menjadi peluang, bukan sekedar ancaman. Nah, tingkat persaingan ini adalah kondisi persaingan, kondisi kompetitif. Jadi ada seberapa banyak sih bisnis yang sudah muncul, sudah berdiri di sana dalam satu industri yang sama. Ya, ataupun kalau kemudian ada beberapa industri yang ada di pasar, kita mencoba harus mengelompokkan. Jadi salah satu kegiatan di segmentasi dulu kan kita harus mengelompokkan terlebih dahulu, ya, segmen-segmen sama. Jadi ini juga kalau itu segmen konsumen, kalau di sini adalah pebisnis mana? Ya, oh ini pebisnis di katakanlah misalnya di fashion, ini bisnis di makanan, di kuliner. Ya. Nah, dari segi kuantitas itu mana yang paling besar? Ya, kita harus bandingkan. Oh ini dikelompok-kelompokkan. Dengan demikian kita misalnya, oh ternyata bisnis di fashion itu sudah banyak yang seperti sekarang kan ya, bisnis online ya, banyak sekali, dan kemudian juga di situ didominasi oleh bisnis yang sudah lama, ya, yang kategorinya adalah bisnis pemimpin misalnya. Nah, kalau kita sebagai pemain baru, maka kita mestinya memilih persaingan yang tidak begitu ketat, yang mungkin hanya diisi oleh beberapa pebisnis. Ya, apalagi kalau kita masuk misalnya, oh daerah Solo nih, ya, Solo ini bisnisnya kita kelompokkan. Oh ini bisnis pakaian, ini bisnis ini makanan, misalnya gitu ya. Makanan pun mungkin kita bisa kelompokkan, ini yang bakso berapa misalnya ya, kemudian yang seblak berapa gitu ya. Nah kita masuk di mana nanti? Kalau ternyata seblak ini belum banyak yang andil di sana, ikut peran di bisnis ini kan ada kesempatan ini. Artinya persaingan belum begitu banyak. Contohnya itu ya. Lalu pendatang baru. Di dalam pasar itu selalu ada kemungkinan pendatang baru. Jadi yang lama tetap sudah eksis, kemudian juga ada pendatang baru. Hanya kalau kita sebagai pendatang baru, kita juga harus mencermati kira-kira kita bisa mengancam mereka enggak? Atau saat kita kemudian sudah settle, ada ancaman hal-hal yang baru enggak yang dari luar? Ya. Kalau kita sebagai pendatang baru, kita mestinya juga harus ekstra, karena kita dihadapkan pada pemimpin pasar, dihadapkan pada penantang pasar, juga mereka-mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dalam satu bisnis tertentu. Ya. Lalu yang mungkin nggak yang ketiga, bahwa supplier pemasok kebutuhan barang-barang kita itu bisa menyediakan sejumlah yang kita inginkan, dan jumlah mereka itu banyak tidak. Artinya kalau dalam jumlah mereka banyak kan kita bisa leluasa ya, suatu saat kita butuh barang itu segera harus produksi atau segera harus kita jual, mereka siap menyediakan itu. Dari satu sisi kita kan selalu bisa bersaing, bisnis itu selalu jalan dari waktu ke waktu ya. Nah kaitannya dengan daya tawar pemasok, artinya kalau jumlah mereka sedikit ya, yang pertama kita juga tidak serta-merta kita bisa menyiapkan supply bahan baku kita untuk bisa cepat
ya, kita lakukan transaksi, kita lakukan proses produksi, kita lakukan penjualan gitu ya. Yang kedua, karena mereka jumlahnya sedikit, kadang-kala mereka juga bisa memainkan ini, ya, entah dari harga, entah dari mungkin waktu ya. Dia bisa memilih, kalau kamu misalnya adalah pembayaran, ya, kalau yang lama mungkin kita bisa jatuh tempo, ya. Tetapi kemudian kalau hanya sedikit ya berarti kita mungkin harus DP dulu, saya begitu ya. Ini berarti mereka punya daya tawar terhadap kita. Nah, kita ini yang harus kita cermati di dalam kondisi pasar bagaimana. Yang keempat ini tentu saja yang dari konsumen, ya. Konsumen selama ini dikenal sebagai raja ya. Mereka memang punya hak untuk memilih, apalagi kalau jumlahnya banyak, ya. Konsumen demikian banyaknya, satu sisi itu menjadi prospek ya bisnis kita, tetapi mereka juga punya kekuatan untuk bernegosiasi karena tawaran juga di tempat lain juga ada. Mereka bisa dengan sewaktu-waktu berpindah itu kan, ya, tidak membeli produk kita karena tawaran yang lain. Nah, maka kemudian kita bisa melihat apakah mereka punya power yang tinggi atau tidak. Kalau mereka punya power tinggi, tentu saja kita harus selalu meningkatkan kualitas kita, atau kita harus berupaya dari waktu ke waktu supaya para konsumen, khususnya pelanggan ini tidak lari ke tempat yang lain. Lalu berkaitan dengan bahwa seiring dengan berjalannya waktu ternyata barang-barang yang kita hasilkan, yang kita jual, yang kita bisniskan, bisa jadi itu ada perubahan-perubahan ya. Tiba-tiba ada mereka-mereka yang bisa menghasilkan barang-barang yang disebut sebagai barang substitusi yang bisa menggantikan produk kita. Apa itu barang substitusi? Barang yang bisa menggantikan dikarenakan fungsinya sama ya. Jadi mereka bisa menggantikan karena fungsinya sama. Orang mungkin nggak pernah terbayangkan bahwa kemunculan driver online ya sekarang ini ya, bisa menghapuskan bluebird yang sedemikian besarnya. Ya, lalu dulu nggak ada kepikiran bahwa kereta api akan menjadi pesaing untuk pesawat. Ya, tapi sekarang dia juga menjadi substitusi untuk transportasi. Ya, dengan renovasi yang dilakukan di PT KAI, mereka ternyata menjadi alternatif bagi jasa transportasi. Ya, jadi ini lima kekuatan kompetitif, yaitu bagaimana kondisi persaingan kita harus memilih di sana, kemudian kemungkinan adanya pendatang baru, ya, dari luar atau kita sendiri sebagai pendatang baru tidak bisa masuk di sana, ya. Kemudian bagaimana jaringan dari pemasok sebagai penyedia barang-barang kita, lalu kemudian di ujung transaksi ada mereka konsumen, pembeli yang juga harus diperhatikan. Lalu dengan pergantian waktu, ada perubahan teknologi, seringkali ada muncul ancaman produk-produk pengganti, produk-produk substitusi. Ya. Itu secara ringkas yang bisa sampaikan di kekuatan kompetitif. Lebih kompleksnya, lebih rincinya ya, dengan beberapa contoh nanti akan kita sampaikan di dalam pertemuan perkuliahan berkaitan dengan bab ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.